Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang di ruangan sharing kita, yaitu di Wasit Official dan Jariah Indonesia bekerjasama tentunya dengan Dompet Duafa, dan kebetulan kebertepatan ya, pematerinya juga dari Dompet Duafa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya sendiri Agastya dari teman-teman mewakili Wasit dan juga Jariah Indonesia. Kami bersama teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman tentunya dalam meramaikan dan juga menuntut ilmu bersama-sama dengan forum di dalam forum ini dalam rangka tentunya charity yang kita tahu semua kita sedang menghadapi sebuah wabah yang sudah mengglobal, sudah menjadi semacam mengubah gaya hidup kita totally. Yang tadinya mungkin kita kurang perhatian dalam kebersihan, alhamdulillah menjadi sangat perhatian dengan kebersihan demi keselamatan keluarga kita, orang-orang tersayang kita. Dan lebih jauh itu kita berusaha untuk ikut berbagi, berkontribusi dalam ikut fighting COVID-19 di Indonesia tentunya. Kami komitmen untuk ikut bersama di wakaf ventilator ya Pak Bobi. Insya Allah ke depan ini akan menjadi kebutuhan yang sangat urgent, mengingat tren di Indonesia masih naik dan memang kebutuhan juga besar. Semoga ini jadi amal jariah teman-teman semuanya. Ya, apalagi momentum Ramadan ini sangat luar biasa, yaitu bertemunya waktu-waktu barokah. Nah, semoga wakaf teman-teman menjadi nilai yang berlipat, tidak hanya mengalir tapi berlipat-lipat insya Allah panennya nanti di Darul Akhirah insya Allah. Amin. Baik, bersama saya ada Pak Bobi Manulang. Pak Bobi Porman Manulang, beliau adalah General Manager Wakaf Produktif di Dompet Duafa. Nah, beliau sudah ekspertis di dunia wakaf ya, khususnya wakaf produktif. Sebenarnya wakaf ini sudah secara rukun memang harus produktif. Jadi, teman kita tambahin produktif karena Indonesia trennya masih wakaf itu umumnya masjid ya, cost center umumnya ya, makam dan mungkin yang lain. Nah, beliau juga Ketua Wakaf Produktif Forum ya Pak Bobi ya. Alhamdulillah, tentu ini akan sangat bermanfaat sekali mengingat wakaf ini adalah salah satu bahkan mungkin yang utama instrumen yang menopang perekonomian untuk kejayaan Islam. Nah, maka bagaimana agar kita bisa melihat potensi itu berkontribusi kepada bangsa kita, khususnya juga mungkin instrumen bagaimana tekniknya dalam berkontribusi dalam menghadapi wabah ini. Nah, itulah hari ini kita akan bahas dengan yang sudah pakar di dalamnya insya Allah. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Pak Bobi, kami persilahkan untuk ikut memberikan ilmu, sharing, dan pengalamannya insya Allah. Monggo Pak Bobi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan terutama memberikan kesempatan kita untuk bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi panutan, uswatun hasanah kita, sehingga kita tetap berjuang atas pada prinsipnya adalah mengamalkan apa-apa yang diajarkan daripada beliau. Rekan-rekan semua, berbicara tentang wakaf, tentunya memang kita samakan dulu nih frekuensinya dalam pengertian, karena memang harus kita akui ada banyak masyarakat itu memahami wakaf dengan tipologi yang beragam ya. Bermacam-macam orang memahami tentang wakaf. Khusus di Indonesia, di masyarakat kita sangat disayangkan karena memang
jauh sebelum kemerdekaan sebetulnya wakaf sudah mulai dipraktekkan. Hanya saja mungkin dalam perkembangannya hingga hari ini wakaf tidak dipandang sebagai sebuah instrumen penting di dalam ekonomi Islam, ya. Karena kenapa? Karena masyarakat itu tadi yang seperti Mas Agustia bilang, masyarakat masih terbatas di dalam memahami wakaf. Wakaf hanya diidentikan sebagai aktivitas 3M, yaitu membangun masjid, membangun madrasah, dan mengadakan makam. Jadi sangat disayangkan karena memang ya mungkin secara historis dulu ulama-ulama kita memiliki pekerjaan dasar yang fundamental adalah menegakkan akidah Islam. Oleh karena itu mungkin segala sesuatunya selalu dikaitkan dengan aktivitas ibadah. Sehingga masjid menjadi sasaran utama wakaf ketika itu untuk bisa segera dibangun, bisa segera dimakmurkan. Oleh karena itu waktu itu mungkin bisa dibenarkan pada saat kondisi sosio-psikologis ketika itu di mana rumah ibadah masih sedikit, sementara syiar Islam butuh sentra-sentra aktivitas, maka memang pembangunan masjid menjadi sasaran utama donasi masyarakat ketika itu. Dan ulama-ulama gencar di dalam tabligh dan tausiahnya menyampaikan keutamaan wakaf di dalam pengadaan masjid. Hanya saja kalau kita berbicara pada tonggak sejarah wakaf, seperti yang dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW menerima permohonan maaf dari Abu Bakar karena Abu Bakar merasa sering telat absen sholat berjemaah karena asik ngurus tanahnya yang di Khaybar. Rasulullah mengingatkan Umar ketika itu agar tidak perlu menyedekahkan tanah beliau yang di Khaybar kepada Rasulullah untuk perjuangan dakwah beliau. Tapi Umar malah disuruh mengelolanya sendiri, dan apa-apa yang tumbuh, apa-apa yang hasil di atasnya itu bisa disalurkan kepada 3 hal. Kepada Mauquf Alaih, kepada para pengelola, dan juga kepada keluarga Umar yang masih ada sangkut paut dengan nasabnya Umar bin Khattab. Sehingga sebetulnya message dari kisah ini adalah harta wakaf sebetulnya harus dikelola secara produktif, seperti itu. Dan harta wakaf bisa dibagi kepada 3 pihak, yaitu kepada Mauquf Alaih, kepada pengelolanya, dan juga bahkan keluarga yang masih dalam rantai keturunan wakifnya ini masih berhak mendapatkan, yang belakangan kita kenal dengan konsep wakaf ahli seperti itu. Hanya saja mungkin syarat dan ketentuannya berbagai macam ulama ada perbedaan, tapi pada intinya membolehkan. Nah, sekarang saya akan memulai materi wakaf produktif. Baik, oke. Bisa lihat materi saya ya? Bisa. Ini ada beberapa materi. Bisa kelihatan tidak di layar? Cek. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke, perkenalan dulu. Saya Bobi Purman Manulang, General Manager Fundraising Wakaf. Ini beberapa aktivitas saya di luar dompet duafa. Saya terlibat di dalam mengurus bisnis beberapa perusahaan. Lalu kemudian ini sekilas tentang bagaimana saya menjalani jenjang karir di dompet duafa. Jadi dompet duafa itu unik. Tidak lantas orang itu bisa jadi amil, bisa jadi nazir di dompet duafa, tapi dia harus melewati fase volunteer dulu, kerelawanan dulu. Dan kalau saya itu jadi relawan sejak 2004, sehingga baru diangkat itu tahun 2012 saya jadi amil. Cukup panjang. Ini beberapa aktivitas saya pernah bertugas di pedalaman Sumatera Barat, di Kepulauan Mentawai, melayani kesehatan sosial bagi masyarakat Indonesia di wilayah terujung Pulau Indonesia. Lalu kemudian ini juga saya pernah bertugas di dalam pembangunan sumber air bersih di SOE, bukan di SOE, di SOE, Atambua, itu perbatasan antara NTT dengan Timur Leste. Kemudian yang terakhir saya juga pernah ditugaskan di Papua, dan yang sangat berkesan saya juga berkesempatan waktu itu terlibat pembahasan intensif dengan Bapak almarhum B.J. Habibie kaitannya dengan menggalang dana wakaf untuk proyek R80. Rekan-rekan sekalian, kita mungkin pernah berlelucon, pernah beranekdot. Dulu CN235 itu sering diledek begitu ya, sering menjadi olok-olok bahwa kalau misalkan kita lagi perang,
ada CN 235 itu nggak usah ditembak biar jatuh sendiri. Atau juga dulu pernah diolok-olok ketika Indonesia melakukan barter antara satu unit pesawat CN 235 dengan komoditas beras dari Thailand ketika itu. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita lihat makna di balik itu bahwa coba kita bandingkan ongkos produksi satu unit CN 235 yang mungkin ketika itu menghabiskan dana sekitar 5 juta dolar, itu bisa kita tukarkan komoditas dengan harga 25 juta dolar. Nah, artinya kenapa? Keunggulan nilai added value dari sebuah teknologi itu merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah bangsa. Tidak terasa karena orang membandingkan image sebuah pesawat dengan image sekian beras ketan. Tidak sebanding. Sehingga kita menilainya kita lah yang kalah. Padahal justru kita bisa menukar dengan komoditas yang sangat punya nilai lebih ketika itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju ketika dia tidak punya keunggulan komparatif dalam bentuk sumber daya alam, tapi dia bisa menukar dengan teknologi, karya teknologi yang dia miliki, disitulah keunggulan negara maju. Nah, bagaimana wakaf juga bisa masuk dalam sektor-sektor ini? Oke, kita coba kupas dulu ya hari ini, bagaimana positioning wakaf di masyarakat kita. Ya, kita bicara di masyarakat kita di Indonesia bahwa wakaf pada hari ini dia terkenal tapi belum dikenal. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang ditanya, tahu nggak wakaf itu apa? Pasti orang tahu, pernah dengar. Dan pasti kalau ditanya apa jawabannya, yang 3M tadi itu. Maka masjid, madrasah. Sehingga disimpulkan bahwa wakaf itu belum terlalu dikenal, walaupun dia sangat terkenal. Ya, ini jawabannya. Karena dia masih sekitar masjid, makam, dan madrasah. Lalu, dengan wakaf yang terkenal tapi belum dikenal, ini ada posisi yang sangat bertolak belakang. Dia terkenal tapi dia tidak menjadi top of mind dalam pilihan donasi umat. Karena kenapa? Ya karena itu tadi pemahaman yang sangat sempit tentang wakaf. Jadi masyarakat masih terbiasa berdonasi dengan zakat, infak, dan sedekah. Wakaf sedikit ditinggalkan. Sebetulnya kalau kita mau kupas lebih lanjut, kenapa sih kemudian wakaf itu dengan segala keutamaannya masih ditinggalkan dalam tanda kutip oleh masyarakat Indonesia? Karena ada beberapa mindset utama. Yang pertama, wakaf itu masih dianggap ibadahnya kalangan the have. Ibadahnya orang-orang yang kaya saja gitu. Kenapa dia seperti itu? Karena wakaf dianggap adalah ibadah yang ditunaikan dalam bilangan dan jumlah-jumlah yang besar. Kalau dia berbentuk uang tunai, orang merasa tidak pantas berwakaf ketika dia tidak berwakaf belasan juta, puluhan juta. Kalau dia orang punya fix aset, merasa tidak perlu berwakaf kalau dia tidak punya tanah hektaran, gitu kan ya, ratusan meter, ribuan meter. Sehingga atas dua mindset utama yang kontraproduktif ini muncullah mindset ketiga, dan ini lebih fatal, yaitu tidak perlu disegerakan. Jadi ya sudahlah, wakaf itu untuk orang-orang kaya saja. Kita-kita ini yang masih ya hidup pas-pasan atau masih di level menengah ke bawah itu tidak perlu berwakaf, biar mereka saja berwakaf. Nah, otomatis perasaan seperti ini tidak mampu memberikan daya mobilisasi donasi wakaf yang cukup baik. Sehingga ada juga mindset-mindset turunan wakaf sebatas manfaat sosial ibadah. Terus kemudian juga ada orang berwakaf, orang yang menganggap wakaf itu melarang ada upaya penyaluran benefit bagi orang yang berwakaf, gitu ya. Nah, atas kelima mindset ini, hari ini di Indonesia, walaupun wakaf sudah terkenal, ada gap pertumbuhan antara wakaf aset dengan wakaf tunai. Ya, orang kalau wakaf aset itu sekarang agak banyak, tapi dengan catatan juga aset yang diberikan adalah aset-aset yang tidak terbaik. Kalau dia tanah, dia tidak dalam posisi prime area, sehingga aset itu sangat jauh lah di pelosok daerah sana. Nah, bahkan Kementerian Agama mencatat ada 4.500.000.000 meter persegi tanah wakaf yang hari ini diwakafkan dan itu belum terurus dengan baik. Bayangkan, 4.500.000.000 meter persegi. Mungkin sekitar berapa itu ya? Mungkin sekitar berapa hektar lah. Nah, itu level kenaziran yang dikelola oleh negara. Bagaimana dengan kita yang nazir-nazir privat yang ada di level masyarakat?
Sehingga hari ini saya merasa perlu untuk menyampaikan juga kepada komunitas wasit bahwa tugas edukasi wakaf adalah tugas kita bersama. Tugas edukasi wakaf adalah fondasi dasar yang meletakkan kita untuk dapat menciptakan market wakaf. Ya, dalam bahasa bisnis, market wakaf ini harus diciptakan. Analogi saya adalah, dulu tahun 80-an ketika PT Golden Mississippi memperkenalkan air minum dalam kemasan, orang menganggap itu ide gila, gitu kan ya. Buat apa kita beli air putih gitu kan? Kemasannya bagus, botol, galon dan seterusnya. Ternyata pas diminum air putih. Tapi Golden Mississippi terus melakukan edukasi. Sehingga pada hari ini kita lihat hasilnya, ada perubahan mindset ketika orang mengkonsumsi air putih. Orang tidak lagi masak sendiri, gitu kan? Dituang ke dalam teko, ke dalam ceret, kemudian baru diminum. Orang sudah meninggalkan pola itu. Orang sudah langsung ngambil praktisnya, dia beli ke minimarket, dia dapat minum air putih dalam galon, dalam botol, bahkan dalam gelas. Nah, ada perubahan pola konsumsi. Karena kenapa? Karena proses edukasi yang tiada henti. Nah, hari ini kita, Dompet Duafa, ingin memulai peradaban wakaf dengan menciptakan gerakan sejuta wakif. Apa itu sejuta wakif? Kita ingin membentuk sebuah komunitas 1 juta orang yang gemar berwakaf. Berapa nilai yang diharapkan dari mereka? Tidak banyak-banyak. Minimal 10.000 saja setiap bulannya. Tapi dahsyatnya dari 1 juta orang wakif ini, apabila dia konsisten, dia istiqomah, mendonasikan 10.000-nya setiap bulan, maka 10 miliar kita punya kemampuan menghimpun dana wakaf. Kalau kita mau ekivalenkan dengan kebutuhan membangun 1 rumah sakit Dompet Duafa, dengan jumlah bed 80 unit, melayani sepenuhnya Duafa, kita hanya butuh 30 miliar. Artinya kita cuma butuh 3 bulan konsistensi orang berwakaf dengan nilai 10.000. Hari ini siapa orang yang percaya diri 10.000 masuk ke mall? Beli kopi aja nggak bisa 10.000. Tapi bayangkan dengan 10.000 itu, dengan kekuatan umat 1 juta orang saja, dibandingkan dengan 121 juta angkatan kerja muslim di Indonesia, itu berarti kita hanya ingin mencapai berapa persen itu, tidak sampai 1%-nya, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya ingin melihat bahwa ini ada potensi wakaf yang luar biasa. Hanya saja kita perlu mengedukasi. Kita perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat agar masyarakat mau berdonasi dengan mudah lewat wakaf. Seperti itu. Nah, bicara 1 juta wakif sulit atau tidak? Saya pikir tidak juga. Karena hari ini berbagai macam teknologi sudah bisa kita miliki. Tinggal beberapa stakeholder yang mestinya bergabung di dalam gerakan sejuta wakif ini, mau tidak dia mengerahkan resources-nya. Contoh, perbankan syariah. Ya, rata-rata bank syariah besar itu memiliki nasabah hingga 3 sampai 4 juta orang lah, katakanlah gitu. Kalau dia mau mengirimi notifikasi perbankan lewat aplikasinya, mau Anda berwakaf 10.000, atau notifikasi ini juga muncul di setiap transaksi di ATM, ini akan sangat mudah memobilisasi 1 juta orang. Dari sini saja sudah terlihat bahwa kita sebetulnya bisa bersimbiosis dengan bank syariah, karena mereka punya bundling produk dengan wakaf. Karena mereka, kedua, memiliki kesempatan untuk mengendapkan dana masyarakat yang dikumpulkan lewat bank tersebut. Artinya secara bisnis gitu ya, ini mohon maaf karena harus disampaikan juga benefitnya supaya orang mau. Dari aspek bisnis perbankan, gitu, dari aspek tata kelolanya, ini juga making money buat perbankan karena tentunya akan ada mobilisasi dana dari masyarakat kepada bank tersebut. Jadi kita coba mencapai itu ya. Lalu bagaimana menciptakan pasar wakaf dengan mengembangkan pengetahuan tentang wakaf tentunya. Jadi kita harus memberikan pengembangan literasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa wakaf tidak hanya sekedar 3M, makam, madrasah, dan masjid. Tapi makam juga bisa jadi rumah sakit. Wakaf juga bisa jadi rumah sakit. Wakaf bisa jadi sekolah. Wakaf bisa jadi komersial estate bahkan.
kita mungkin tidak perlu terlalu banyak mengupas bagaimana sejarah Kekaisaran Turki Utsmani itu bisa mengembangkan wakaf hingga jadi peradaban di sana. Segala sendi hidup kehidupan masyarakat Turki ketika itu sudah bisa dibiayai oleh negara berbasis dana wakaf. Al-Azhar di Kairo pun juga seperti itu. Bahkan Al-Azhar dengan pengembangan dana wakafnya itu bisa menyumbangkan bahkan memberikan manfaat beasiswa kepada putra-putri Indonesia yang belajar di Mesir, Kairo. Jadi sebetulnya Mesir, Turki tidak memiliki sumber daya yang lebih dari Indonesia. Indonesia punya keunggulan komparatif dalam bentuk jumlah penduduk Muslim yang besar. Perekonomian kita juga masih masih di dalam level menengah. Sehingga dalam aspek kemampuan orang untuk berdonasi sebetulnya sangat baik. Apalagi mungkin teman-teman juga pernah baca bahwa Indonesia ternyata dinobatkan sebagai negara yang rakyatnya paling gemar berdonasi. Ada di sini ya. Jadi ini juga merupakan resource yang luar biasa kalau menurut saya, dan ini harus disadari oleh setiap orang penggiat wakaf khususnya yang bisa mengoptimalkan data ini. Nah ini coba kalau kita lihat di sini, nah, Indonesia ditempatkan oleh CIF World Giving Index. Ini Indonesia ranking pertama, coba bayangkan. Nah, artinya Indonesia itu memiliki kemampuan mobilisasi donasi yang cukup tinggi. Artinya, kalau kita punya kreativitas yang tinggi, maka kita akan bisa menjangkau mereka dengan kemasan-kemasan komunikasi yang kita sisipkanlah literasi-literasi tentang keutamaan wakaf itu. Nah, oleh karena itu, maka di dalam berbagai kesempatan saya sering bertemu dengan donatur dengan melakukan sesi-sesi katakanlah penyadaran gitu ya, motivasi tentang wakaf. Nah, sehingga yang harus kita perhatikan sebagai penggiat wakaf di sini adalah bahwa mengedukasi wakaf itu adalah hakikatnya sebuah pengembangan literasi. Kepada siapa itu dilakukan? Pertama kepada nazir, tentang apa itu? Untuk apa itu kepada para nazir? Untuk memberikan pengetahuan tentang wakaf. Yang kedua, nazir sendiri pun harus merubah mindset dan cara pandang terhadap wakaf. Yang ketiga, nazir punya kepentingan untuk memupuk trust dari masyarakat. Dan yang keempat adalah memelihara. Setelah dia memperoleh, dia juga harus memelihara kepercayaan tersebut. Sehingga hal-hal lain yang sifatnya lebih ke arah skill adalah bagaimana nazir itu melakukan penghimpunan wakaf. Terus kemudian nazir juga harus mampu memberikan contoh bagaimana dia melakukan pengelolaan aset wakafnya. Sehingga masyarakat bisa menilai, oh nazir ini ternyata kredibel. Oh ternyata nazir ini kompeten. Sekompetennya ketika nazir wakafnya yang mengelola aset-aset Sayyidina Utsman bin Affan hari ini masih bisa terus mengalirkan keuntungan bagi rekening Utsman bin Affan yang sudah berusia hampir 1.500 tahun lamanya. Karena aset dasar berupa sumur bi'ur rahmahnya itu sudah berkembang kemana-mana. Oke, lalu apa saja yang harus diedukasi? Pertama adalah hakikat wakaf, makosid syariahnya, aspek regulasinya, terus kemudian wakaf untuk kemaslahatan seperti apa. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa melakukan learning by giving examples. Artinya, nazir atau siapapun orang yang sudah dinobatkan sebagai penggiat wakaf, dia harus memberikan contoh bagaimana wakaf di tangan dia itu berjalan dengan baik. Dari segala aspeknya. Kalau dia sebagai komunikator, maka dia harus memberikan banyak contoh-contoh bagaimana wakaf itu bisa mencetak success story yang baik. Kalau dia di pengelola, tunjukkan bahwa aset yang dia kelola menghasilkan kemaslahatan, menghasilkan benefit, menghasilkan profit, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi kalau zakat hari ini saya pikir sudah tidak challenging ya, karena orang sudah banyak yang mengerti zakat itu ibarat rambut yang kalau sudah agak panjang sedikit dia harus dipotong. Karena kalau panjang sedikit dia sudah tidak kelihatan baik lagi karena itu bukan harta kita, seperti itu ya. Oke, dan saya juga pernah sering melakukan ini bahwa dari aspek kebaikan kita kepada para donatur sering menggugah agar pertama selalu menebar kebaikan seperti itu ya.
Danau Galilea dan Danau Laut Mati merupakan dua danau berbeda yang mendapatkan sumber air yang sama dari Sungai Jordan. Tapi situasi totally different. Danau Galilea dia menjadi sebuah situs yang sangat subur. Dia menjadi tempat tinggal yang nyaman dan dia produktif dalam menghasilkan aneka macam tumbuhan konsumsi di sana. Tapi Danau Laut Mati dia hanya dinikmati eksotisme saja, tidak ada biota air yang bisa hidup di sana karena tingkat asam dan garamnya sangat tinggi. Kenapa dua ini bisa berbeda? Danau Laut Mati itu jelek, busuk, dan tidak baik untuk kehidupan, sementara Danau Galilea sangat indah dan baik untuk kehidupan. Karena ternyata di Danau Galilea sekelilingnya terdapat lubang-lubang yang mengalirkan air danau tersebut ke anak-anak sungai. Danau Laut Mati tidak ada lubang-lubang seperti itu, dan dia hanya bersirkulasi dari air hujan yang turun dan menguap ketika matahari terik. Hakikatnya apa? Ketika orang memiliki saluran-saluran kebaikan, maka hartanya itu akan sehat. Hartanya itu akan berkah. Bahkan dia bermanfaat buat orang lain. Tapi ketika harta dia tidak tersalurkan, tidak memiliki saluran-saluran kebaikan, maka dia akan membawa dampak keburukan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu saya pikir aspek edukasi harus dimanfaatkan, terutama di dalam era COVID-19, wabah COVID-19 seperti ini. Karena kenapa? Hari ini orang sedang tersungkur, bersujud, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata apa yang mereka agung-agungkan selama ini hanya bisa rontok, hanya bisa luluh lantak dengan virus yang tidak bisa kita lihat. Ya. Aspek ruhiyah harus kita coba tanamkan. Jadi jangan mengajak orang berdonasi tanpa dia sadar ada manfaatnya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Oleh karena itu, sejak berdirinya Tabung Wakaf Indonesia oleh Dompet Duafa, sekitar 18 tahun yang lalu, proses edukasi masih kita lakukan. Karena kita tidak mungkin meninggalkan edukasi, sebab dengan edukasi itulah kita makin mengembangkan segmen donatur kita dan tetap memelihara kepercayaan masyarakat. Itu harus melakukan adaptasi. Artinya kenapa? Adaptasi yang perlu dilakukan di sini adalah ketika orang sudah melalui perkembangan teknologi yang sangat tinggi, maka apa yang kita sampaikan pun harus mengikuti. Kalau dulu kita sangat efektif mengkampanyekan wakaf itu kepada senior citizen, kepada orang-orang tua. Ya, biasanya kita sampaikan tentang husnul khotimah, tentang siksa dalam kubur, bagaimana harta wakaf menyelamatkan orang dalam siksa kubur, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi hari ini segmen itu semakin mengecil. Dan tugas kita adalah memberikan kesadaran wakaf kepada segmen yang lebih besar. Siapa mereka? Millennials. Oleh karena itu, konten-konten wakaf harus kita sesuaikan dari aspek segmentasi usia. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita ibaratkan sekarang, kita hari ini tidak sedang berburu di kebun binatang. Kita tinggal pilih mana orang tua yang punya harta banyak, kita tembak, maka dapat mangsa kita, umpan kita. Tapi milenials itu tersebar, ada di hutan belantara. Kita harus kasih stimulus agar mereka keluar. Apa stimulusnya? Ya tadi, literasi tentang wakaf. Uniknya adalah, walaupun dikesankan suka hura-hura, punya hedonisme, dan seterusnya, millennials ini sebetulnya punya kemanusiaan yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, Dompet Duafa hari ini mencatat bahwa terjadi pertumbuhan sangat signifikan dalam hal jumlah donatur. Karena kenapa? Karena konsistensi kita melakukan edukasi tentang wakaf. Dan uniknya lagi, kalau dulu 60% donatur wakaf kita adalah senior citizen. Tapi hari ini, coba dilihat, bahwa hari ini ternyata 48% itu sudah diisi oleh 24-35 tahun. Artinya, hari ini millennials merupakan segmentasi yang sudah mulai prime di Dompet Duafa. Selebihnya adalah 35-55 tahun.
Nah, ini terus berjalan. Waktu ini terus berjalan, artinya bahwa wakaf hari ini terus digemari dengan kekayaan konten yang coba kita viralkan di kanal-kanal komunikasi kita, channel-channel komunikasi kita. Nah, sehingga apa efeknya? Efeknya adalah Mbak Sulis mohon di mute dulu. Oh ya, maaf. Jadi efeknya adalah bahwa aktivitas milenials ini memberikan kontribusi yang sangat banyak, tapi sedikit. Nah, ngerti nggak? Maksudnya adalah secara kuantitas mereka banyak, tapi secara nominal donasi persorangan mereka sedikit. Tapi tidak apa-apa, karena ini future kita. Mungkin milenials yang berdonasi 20.000, 30.000 gitu ya, paling top 50.000 adalah mereka yang mahasiswa atau fresh graduate. Tapi kita jangan lihat nominalnya. Kita lihat kesadaran mereka, kita lihat nilai keikutsertaan mereka untuk mulai peduli terhadap wakaf. Even dia berdonasi 20.000 pun sebetulnya itu sudah melampaui target gerakan 1 juta wakif yang hanya menginginkan sebetulnya minimal 10.000 gitu kan. Karena bisa jadi milenials itu ya dia menahan untuk tidak nongkrong di kafe, minum kopi, dia lebih baik berwakaf. Kita hargai, kita apresiasi dari aspek itunya. Artinya ada perubahan mindset. Artinya mereka sudah bisa tertrigger oleh kita, sudah bisa terstimulus oleh kita bahwa ayo wakaf ini produktif. Wakaf ini erat kaitannya dengan manfaat kemanusiaan. Mereka lebih aware pada masalah seperti itu. Mereka tidak aware dengan kisah-kisah yang menakutkan tentang siksa dalam kubur, tentang bagaimana wakaf bisa memberikan penyejahteraan kita di surga. Mereka belum appreciate ke sana karena mungkin walaupun mati itu bisa kapan saja, tapi mereka belum aware terhadap kehidupan di luar dunia. Oleh karena itu, kita hari ini harus bisa menargetkan milenial sebanyak-banyaknya di dalam mencetak donatur-donatur baru kita. Artinya, kita sebagai komunitas pecinta wakaf, wasit, gitu ya, yang saya lihat juga banyak aktivitas, Mbak Lisa juga pernah ngobrol dengan saya, kita harus memberikan awareness bahwa millennials adalah future kita. Millennials adalah future wakaf kita. Artinya mereka adalah bisa menjadi pionir-pionir bagi pengembangan wakaf di kemudian hari. Berbicara milenials yang begitu banyak komunitasnya, yang begitu banyak kuantitasnya, maka hari ini sebetulnya kita ini para nazir harus punya visi cari untung besar. Kita harus punya visi cari untung banyak, bukan cari untung besar. Artinya kenapa? Kita kalau cari untung besar, itu kayak tadi tuh yang saya ceritakan sebelumnya, kita cari senior citizen, dapat 10 orang aja mungkin udah 1 miliar kita dapat. Karena orang senior citizen itu kalau ditakut-takutin tentang mati, langsung dia berdonasi gede, ratusan juta. 10 orang bisa dapat 1 miliar, bisa. Pernah dompet duafa mencapai hal seperti itu. Tapi kalau kita mau cari untung banyak, maka kita harus punya effort lebih. Kita harus punya channel komunikasi yang banyak. Kita harus sesuaikan bahasa kita dengan bahasa orang-orang milenial. Kita dapat penghimpunan tidak terlalu besar, bahkan di bawah dengan senior citizen. Tapi kita punya customer base, donatur yang sangat kuat. Kalau senior citizen kita cuma dapat 50 orang, dengan teknologi informasi hari ini kita bisa dapat ratusan ribu millennials. Dan inilah future kita. Tidak usah bicara donasi saja, big data dari millennials ini saja sudah merupakan sebuah aset yang sangat tidak ternilai. Oleh karena itu, tinggalkanlah strategi-strategi menjual mobil Mercedes yang datang dengan pakaian rapi dan seterusnya. Tidak tinggalkan sama sekali ya, maksud saya tidak mengutamakanlah. Tapi mulailah kita pendekatan dengan cara menjual mobil Xenia atau Avanza yang unitnya banyak, berlimpah, walaupun pendapatan per unitnya itu tidak terlalu besar. Tapi kita punya customer base kuat yang di sini. Senior citizen kalau misalkan dari 10 orang, 5 orang meninggal dunia, udah kolaps perut perhimpunan kita. Tapi kalau di strategi menjual Avanza Xenia, yang penjualannya itu bisa ratusan ribu per bulan, dia mundur 20 orang, 30 orang masih kuat customer base kita. Sehingga dengan demikian, pertama message-nya adalah sebelum kita masuk ke COVID-19,
wakaf hari ini masih butuh perubahan mindset. Dengan cara apa kita merubah mindset itu? Kita harus melakukan edukasi yang tiada henti. Yang ketiga, kita harus menunjukkan performa sebagai nazir yang bisa menjadi contoh. Learning by giving examples. Jadi kita harus bisa memberikan pelajaran dengan memberikan contoh. Kalau kita ngajak masyarakat untuk berbondong-bondong berdonasi membangun rumah sakit, tunjukkan bahwa rumah sakit kita itu punya manfaat. Tunjukkan bahwa rumah sakit itu punya keberlanjutan. Karena manfaat dan keberlanjutan adalah dua hal utama yang harus dipegang di dalam pengelolaan aset wakaf. Itulah tugas nazir. Jangan sampai aset wakaf itu tidak abadi, seperti itu ya kebermanfaatannya. Kecuali memang karena faktor yang lain. Nah, oleh karena itu, kita melihat sekarang ada 5 pilar manfaat wakaf itu bisa kita wujudkan implementasi program dalam pengelolaan dana wakaf. Pertama, pendidikan. Kita banyak membangun sekolah, baik itu sekolah yang tidak berbayar maupun yang berbayar. Kenapa ada 2 model sekolah ini? Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Apakah kalau yang tidak berbayar sudah benar pengelolaannya karena memberikan manfaat gratis kepada duafa, sementara yang berbayar belum benar? Tidak. Justru wakaf itu tidak identik dengan menggratiskan semuanya, tidak. Justru pengelolaan secara produktif itu harus mengaplikasikan prinsip-prinsip kewirausahaan, gitu kan ya. Mana ada sebuah entitas bisnis yang dikelola tidak memiliki prinsip-prinsip kewirausahaan, tapi dia mencetak keuntungan, tidak ada, saya pikir. Nah, ada sekolah berbayar, ada sekolah tidak berbayar, dilakukan oleh dompet duafa untuk memberikan cross subsidi, ya, untuk memberikan cross subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan yang memang disekolahkan yang memang dikelola secara nirlaba. Yang kedua adalah kenapa kita mengelola sekolah berbayar, bahkan kita punya sekolah premium yang menjadi pilihan masyarakat utama dengan bayaran bulanan yang sangat tinggi. Kenapa kita lakukan ini? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dompet duafa punya kompetensi untuk mengelola sekolah berbayar sampai dia bisa menjadi pilihan masyarakat kelas atas, kelas menengah atas. Tapi pun begitu, di dalam sekolah itu kita tetap menyediakan 30% kursi untuk para duafa. Sehingga dengan demikian, walaupun sekolah itu berbayar, walaupun sekolah itu premium, duafa tetap bisa mencicipi nikmatnya pendidikan premium seperti itu. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah blended. Nah, seperti di dalam rumah sakit, Mas Agus ya, dan rekan-rekan semua, kita menerapkan strategi blended finance. Apa itu blended finance? Orang banyak mempertanyakan kenapa rumah sakit dompet duafa yang katanya memberikan pelayanan gratis kepada para duafa, tapi dia bisa langgeng. Ini terjadi karena dompet duafa menerapkan kombinasi penggunaan dana wakaf dengan dana zakat. Operasionalisasinya seperti ini. Jadi ketika ingin membangun rumah sakit, maka yang dihimpun adalah dana wakaf dan juga dana infak atau sedekah. Nah, ketika dana ini terkumpul, rumah sakit sudah siap beroperasi, maka pelayanan medisnya kepada para duafa kita menggunakan dana zakat. Tapi penggunaan dana zakat ini tidaklah untuk selamanya. Alhamdulillah hari ini ada fasilitas BPJS. Sehingga masyarakat duafa yang kita berikan pelayanan medis secara gratis pada hakikatnya merupakan advokasi sementara sampai kepesertaan BPJS dia terbit. Sehingga setelah kepesertaan BPJS dia terbit, dia sudah mulai berbayar kepada dompet duafa, walaupun tidak langsung dari kantong dia, tapi negara yang membayarkan. Nah, pola-pola seperti ini dilakukan oleh dompet duafa. Ada rumah sakit yang kemudian bisa langgeng, ada juga yang perlu masih ditopang. Porsinya kita sesuaikan dengan masing-masing kondisi rumah sakit. Tapi pada hakikatnya kita tidak pernah ragu untuk membangun rumah sakit dimanapun itu, sepanjang kita diberikan fasilitas untuk bisa menjadi provider BPJS. Nah, itulah kemudian kenapa kita berkhidmat, kita concern untuk pengembangan rumah sakit ini dengan tajuk Hospital Network Dompet Duafa. Pengembangan rumah sakit, pengembangan jaringan rumah sakit berbasis wakaf Dompet Duafa. Nah, alhamdulillah ternyata ini tidak untuk gagahan saja.
jauh sebelum COVID-19 hadir di 2020 gitu ya, mungkin juga 2019 sudah ada, Dompet Duafa sudah mulai merintis membangun rumah sakit itu 2012. Nah, bayangkan kalau waktu itu tidak kita memulai, tidak kita melakukan inisiasi pembangunan rumah sakit, maka hari ini Dompet Duafa itu tidak bisa memiliki baseline kemampuan melayani para duafa dengan basis rumah sakit. Nah, sejak 2012 kita dirikan rumah sakit pertama kita di Parung, dan hari ini sudah ada 7 rumah sakit yang kita kelola berbasis wakaf. Sehingga ketika COVID-19 ini hadir, kita hanya perlu melakukan penyesuaian sedikit. Artinya, karena rumah sakit rata-rata adalah rumah sakit umum yang tidak dilengkapi oleh fasilitas ruang isolasi penyakit menular, maka hari ini dengan COVID-19 ya kita tinggal bangun beberapa unit instalasi ruang isolasi untuk penanganan pasien COVID-19. Dan hari ini kita sedang, selain tadi ventilator, ya, kita juga sedang membangun rumah sakit darurat berbasis unit-unit kontainer untuk ruang isolasi pasien COVID-19. Tapi percayalah, rumah sakit darurat ini tidak mungkin dibangun kalau kita tidak punya basic rumah sakit permanennya. Karena standar operasional prosedur rumah sakit COVID-19 itu harus menginduk kepada fasilitas kesehatan yang permanen. Nah, coba bayangkan kalau Dompet Duafa tidak memiliki rumah sakit. Coba bayangkan kalau Dompet Duafa tidak memutuskan untuk membangun rumah sakit berbasis wakaf secara khusus ketika itu. Maka hari ini kita tidak akan punya kontribusi apapun di dalam pelayanan pasien COVID-19. Nah, sehingga alhamdulillah ya kita sadari bahwa hari ini ternyata rintisan wakaf di bidang kesehatan oleh Dompet Duafa di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, kita sudah bisa agak sedikit memiliki koridor yang jelas, koridor pelayanannya, karena memang kita sudah punya basic pelayanan medis yang dirintis oleh Rumah Sakit Dompet Duafa. Jadi bagaimana wakaf meretas jalan hadapi COVID-19? Hari ini coba kalau kita lihat penyebaran COVID-19 hampir di seluruh wilayah Indonesia, yang terberat di Jawa dan Sumatera. Nah, saya pikir tingkat pandemi yang ada di Pulau Jawa hari ini merupakan sebuah alert, sebuah peringatan kepada kita bahwa ini merupakan ancaman serius bagi daerah-daerah Indonesia yang lain. Karena di Jawa itu padat penduduknya karena perantau. Yang besar kemungkinan kalau tidak dibatasi, dia akan menyebar apalagi pada musim mudik menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu, kita membantu untuk memberikan dukungan pelayanan kesehatan bersama-sama pemerintah untuk mengunci penyebaran penduduk ini di Jakarta, khususnya di Pulau Jawa pada umumnya. Nah, oleh karena itu, kita melihat apa-apa yang dibutuhkan oleh pelayanan medis terkait penanganan pasien COVID-19 ini, kita coba juga lempar kepada masyarakat bahwa ayo berwakaflah untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, yang pada hakikatnya juga kalau kita menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan diri kita sendiri, artinya kita punya kontribusi untuk menekan jumlah pasien COVID-19 yang punya potensi menularkan ke siapapun, tidak pandang kelas ekonomi, kelas sosial, dan seterusnya. Oleh karena itu, selain ventilator, yang basically adalah kita sebetulnya ingin memberikan sarana akomodasi rawat pasien COVID-19 berupa rumah sakit kontainer. Kalau rekan-rekan lihat semua, rumah sakit kontainer itu kita bangun berdasarkan unit-unit kontainer yang movable, yang upgradable gitu kan ya. Jadi mau berapapun pasien datang, kita tinggal tambah 1 unit lagi, tambah 2 unit lagi, 3 unit lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ini hanya akan bisa berhasil kalau masyarakat sudah sama-sama sadar tentang pentingnya berwakaf. Jadi tadi, kita jangan melihat diri kita, tapi sadarilah bahwa apa yang kita sampaikan memiliki influence, memiliki pengaruh kepada orang lain. Bobby hari ini berkata kepada 10, 20 orang, 30 orang. Tapi kalau 30 orang itu punya kesadaran yang sama, dia berbicara dengan 4 orang atau 5 orang lain sahabat-sahabatnya, maka 30 orang akan jadi 150 orang yang hari ini sadar tentang wakaf. Yang hari ini sadar bahwa wakaf memiliki kontribusi langsung
bahkan pada saat yang sangat kasuistik seperti COVID-19 hari ini. Nah, oleh karena itu, ini bentuk ventilatornya. Ventilator ini memang sangat mahal, 450.000 kalau diukur kantong sendiri gitu kan ya. Tapi kalau kita bersama-sama menjalin kerjasama, 10.000, coba tinggal kali berapa orang untuk dapat 450 juta. Tinggal kali 450.000 orang gitu kan. Ya nggak apa-apa, tinggal notifikasi mau nggak 10.000 hari ini bisa terkirim. Nah, oleh karena itu rekan-rekan semuanya, hari ini sebetulnya saya tidak akan mengulas wakaf secara akademik karena ini lebih kepada best practice saya sebagai penggiat wakaf di Dompet Duafa dan juga merekam perjalanan lembaga Dompet Duafa dalam mengawal wakaf di tanah air ini. Kemudian ada peluang-peluang kolaboratif wakaf dengan komunitas. Pertama, kita itu bisa melakukan co-branding atas itikat membangun infrastruktur wakaf di Indonesia. Artinya teman-teman ini luar biasa sebetulnya. Ini adalah sebagian orang, segelintir orang saja yang punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Saya pikir image orang Indonesia kebanyakan melihat teman-teman yang punya kesempatan seperti ini sangat luar biasa. Artinya manfaatkanlah itu, manfaatkanlah posisi teman-teman sekalian sebagai diaspora Indonesia yang punya kemampuan intelektualitas yang tinggi. Jadikanlah pertama, yang basic adalah sebagai corong-corong komunikasi tentang wakaf. Jadikanlah teman-teman ini sebagai duta-dutanya wakaf. Kalau teman-teman kurang contoh, ambillah contoh di lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Kalau ada yang baik dari Dompet Duafa, silakan suarakan. Tapi jangan lupa bahwa ini merupakan sebuah amal soleh kita juga, gitu kan ya. Yang ketiga, selain dari co-branding ini artinya kenapa? Artinya kita membuka pintu untuk menyajikan logo sebagai simbol eksistensi komunitas kita dengan program kampanye Dompet Duafa. Kita akan sangat terbuka itu. Selama demi kebaikan, kita akan coba lakukan itu. Yang kedua adalah program wakaf langsung melalui kerjasama fundraising. Nah, artinya kalau teman-teman juga sudah mau masuk ke level yang lebih advance, ayo deh kalau gitu WSIP juga ingin melakukan fundraising untuk pembangunan 1 unit kontainer saja, gitu kan. Oke, boleh, silakan jalan. 1 unit kontainer itu kan sekitar 200 jutaan gitu ya dengan alkesnya dan seterusnya. Ya targetlah itu gitu loh, yang kecil dulu. Atau ventilatornya, ventilator malah lebih mahal gitu kan. Gitu seperti itu. Ini bisa dilakukan. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi wakaf bersama. Saya tahu persis kegiatan WSIP ini di dalam pengembangan literasi wakaf sangat baik sekali. Artinya banyak melibatkan tokoh-tokoh intelektual dengan kompetensi keilmuan yang tidak diragukan lagi. Nah, tolong bawakan wakaf dengan best practice teman-teman nazir yang ada di Indonesia. Tidak hanya Dompet Duafa, ada Al-Azhar, ada Rumah Wakaf, ada Sinergi Foundation, ada lembaga-lembaga lain lah yang memiliki diferensiasi, keunikan dari aset kelolaan wakafnya masing-masing. Nah, ini perlu menjadikan contoh, perlu dijadikan sebagai best practice, sehingga orang percaya, oh, bahwa hari ini nazir-nazir wakaf itu sudah mulai mengelola wakaf itu secara produktif. Jadi seperti itu, rekan-rekan sekalian, yang paling penting. Dan yang terakhir adalah, inilah gambaran. Pertama adalah ini merupakan bagaimana kita agar intent dari setiap event edukasi tentang wakaf, sisipkanlah best practice wakaf nazir di Indonesia, agar Indonesia semakin terkenal sebagai negara yang sudah mulai beranjak untuk mengelola wakaf produktif. Yang ketiga, kanal-kanal komunikasi kita coba optimalkan. Selalu berbicara tentang wakaf, selalu berbicara tentang keutamaan wakaf, selalu berbicara tentang success story tentang wakaf. Jadi sehingga pelan-pelan mindset masyarakat tentang 3M yang melulu tentang wakaf, yaitu masjid, madrasah, dan wakaf, itu sudah mulai terkikis. Bahwa hari ini ternyata ada ya komersial estate berbasis wakaf. Oh, ada ya gitu ya. Perkebunan produktif berbasis wakaf. Oh, ada ya rumah sakit yang produktif berbasis wakaf gitu. Dan ini sudah ada di Indonesia, hanya saja mungkin tidak sampai ke dunia. Jadi oleh karena itu
walaupun masih di Asia Tenggara, yakinlah bahwa teman-teman ini punya daya komunikasi yang cukup potensial, daya viralnya ke dunia internasional, sehingga ini bisa sangat membantu. Yang tiga, kalau memang lebih advance dalam hal penyaluran wakaf tunai, ini kita akan coba pikirkan bagaimana pola-pola melibatkan komunitas pelajar diaspora untuk melakukan fundraising tentang wakaf. Care visit, nah ini yang sangat kami harapkan. Kami nggak mau apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman lihat dan teman-teman rasakan. Kami ingin seeing is your believing, gitu loh. Jadi kami pengen teman-teman ketika mendengar apa yang saya sampaikan, punya kesempatan waktu, itu lihat bagaimana Rumah Sakit Dompet Duafa mengembangkan aset wakafnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Apakah betul gitu? Apakah betul mereka dilayani secara gratis? Apakah betul layanan hemodialisis kita, cuci darah kita itu gratis diberikan oleh mereka? Apakah betul di sana rumah sakit yang dilayani secara manusiawi? Apakah betul di sana makanan-makanan yang disajikan oleh para pramusaji rumah sakit di sana layak untuk dikonsumsi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kami mempersilahkan membuka lebar pintu kami untuk bisa dilihat secara langsung, karena ini pada hakikatnya adalah bagian dari upaya memupuk trust para donatur, trust kepada masyarakat, trust daripada para pemerhati wakaf untuk melihat bagaimana Dompet Duafa melakukan pengelolaan aset wakafnya. Nah, sehingga kembali kepada COVID-19, saya harap memang penanggulangan yang paling serius yang segera diutamakan adalah pertama menyiapkan ruang isolasi. Karena tingkat hunian rumah sakit hari ini belum semuanya menyiapkan kamar-kamar isolasi untuk pasien penyakit menular, gitu ya. Kalaupun ada mungkin yang standar-standar, tapi COVID-19 ini kan sangat luar biasa ya, sehingga kita perlu instalasi khusus ruang isolasi pasien COVID-19. Yang kedua adalah pengadaan ventilator. Memang ini sebagai sarana alat kesehatan yang utama, sebab ini merupakan penolong pernapasan yang kerap terjadi ketika kondisi sudah sangat akut dari pasien-pasien COVID-19. Jadi terakhir sedikit informasi sekilas saja, selain rumah sakit kita juga sedang mengembangkan perkebunan berbasis wakaf, dan juga kita sedang punya rumah industri berbasis wakaf. Ini beberapa rumah sakit kami. Nah, kalau kita tidak punya ini, kita tidak bisa melaksanakan pelayanan pasien COVID-19. Yang terakhir, kita juga punya masjid dan sarana ibadah, bahkan kita punya Wisma Mu'alaf. Wisma Mu'alaf ini adalah shelter sementara bagi para mu'alaf yang tersisih dari keluarganya, yang tersisih dari tempat kerjanya. Karena banyak di Indonesia kasus-kasus orang pindah agama, pindah keyakinan kepada Islam, itu mendapatkan pengucilan dari keluarganya, dari tempat dia bekerja. Nah, orang-orang yang teraniaya seperti ini, maka perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius. Dia perlu diadvokasi, dia perlu dikuatkan mentalnya, bahkan kita berikan bekal-bekal keterampilan, skill, agar dia bisa berkarya, agar dia bisa terserap ke sektor-sektor pekerjaan yang lebih bisa menerima dia tanpa harus melihat lagi keyakinan baru dia. Jadi saya pikir ini bagian dari memanusiakan orang-orang yang sedang berhijrah. Karena kita seringkali semangat, ayo hijrah, ayo hijrah, ayo hijrah, tapi begitu ada mu'alaf, kita tidak urus mereka dengan baik. Begitu ada orang yang berpindah keyakinan kepada Islam, kita tidak memberikan advokasi yang memadai sehingga dia bisa hidup mandiri. Jangan sampai dia masuk ke Islam karena tidak kuat tekanan dari masyarakat sekitarnya, dari keluarga intinya, dari lingkungan kerja dia, maka dia terganggu lagi akidahnya, bahkan mungkin bisa jadi pindah lagi agamanya. Adakah terjadi seperti itu? Ada. Dan saya pikir adalah tanggung jawab kita sesuai kemampuan kita untuk bisa memulai memberikan ruang-ruang advokasi dan fasilitas yang layak kepada mereka agar mereka bisa kuat, mereka bisa tetap yakin dengan akidah Islam kita, karena begitu dia pindah keyakinan, dia sudah mendapatkan saudara-saudara baru yang siap membimbing dia, siap membackup dia di dalam mengarungi kehidupan seterusnya. Nah, ini beberapa sekolah kita yang tadi saya ucapkan di awal bahwa kita memiliki sekolah berbayar dan
nirlaba dan tidak berbayar, gratis katakanlah gitu. Ini adalah sekolah yang gratis, ini boarding school. Semua kebutuhan siswa yang ada di sini kita gratiskan karena mereka hakikatnya adalah duafa terpilih yang kita ambil dari seluruh Indonesia. Ya, ini proyek wakaf kita dan proyek kemanusiaan kita di dalam menyejahterakan pendidikan anak-anak bangsa. Tapi ini merupakan sekolah berbayar. Sekolah berbayar yang sengaja kita bangun dan kita terapkan sistem berbayar agar melihat secara langsung masyarakat mengapresiasi tidak kalau ada instalasi pendidikan yang dikelola oleh Dompet Duafa. Ternyata ada. Dan dalam perkembangannya sarana pendidikan ini, fasilitas pendidikan ini dipilih oleh masyarakat menengah ke atas. Nah, pun demikian, tadi saya sampaikan di awal, ada 30% kursi untuk duafa dan itu digratiskan. Nah, dari pengelolaan sekolah berbayar ini, margin pengelolaannya akan menunjang sekolah yang gratis ini. Sehingga begitulah prinsip hakikat dasar pengelolaan aset wakaf. Bagaimana 3 sekolah berbasis wakaf ini ketika diperoleh dompet duafa, maka dompet duafa seketika itu juga harus memiliki kewajiban untuk mempertahankan kelanggengan aset wakafnya. Maka prinsip-prinsip pengelolaannya harus mulai blended antara yang aspek kewirausahaan dan juga mana yang full filantropi, seperti itu. Nah, rumah sakit pun demikian, jadi kita juga melakukan pola blended finance, di mana pembangunan dan pengembangan sarana berbasis wakaf, tapi di dalam pelayanan medis, pasien-pasien duafa kita support dari dana infak dan zakat. Jadi seperti itu. Terakhir, sebagai kata penutup, saya ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya kita memiliki perasaan atau tekad atau azam seperti layaknya orang Mesir, orang Turki yang sudah lebih dulu menikmati peradaban wakaf, yaitu siapa orang yang paling beruntung adalah mereka yang telah berhenti nafasnya, namun masih terus mengalir pahalanya. Sehingga kita pun berazam bahwa jangan pernah kita mati sebelum sekalipun kita berwakaf. Itu saja mungkin dari saya, Mas Agus ya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lagi-lagi saya di depan para rekan-rekan yang kaya akan ilmu ini tidak menyampaikan hal-hal yang sifatnya teoritis, karena saya masih miskin soal ilmu, tapi insya Allah apa yang pernah saya alami, pernah saya menjadi bagian dari pengalaman saya, bisa saya sampaikan sebagai best practice saya secara pribadi maupun secara lembaga. Itu saja mungkin dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi atas pemaparannya terkait praktisi ya, terkait best practice tentang wakaf di dompet duafa. Subhanallah, Masya Allah luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau boleh recaption bahwa konsep wakaf itu memang harus produktif ya, secara makna asalnya. Dan kemudian harapan besar ini bisa dijadikan sebagai fokus baru dari generasi milenial yang secara populasi di Indonesia itu sangat besar saat ini. Sehingga masa depan wakaf ya ada di tangan para milenial ini tentunya gitu. Fondasinya dari para senior termasuk Pak Bobi tentunya kan generasi Bapak milenial atau generasi sebelumnya ya Pak ya? Ya. Oke, terus kemudian cara yang paling utama saat ini untuk menciptakan market atau audiens wakaf ya adalah edukasi yang masif, berbagai platform, termasuk kita sendiri tadi pesan Pak Bobi, kalau boleh kita menjadi agent atau corong-corong untuk edukasi tentang wakaf yang bagaimana sih agar bisa berpotensi besar untuk membangun perekonomian masyarakat dan umat. Nah, nanti bisa studi case-nya melihat dompet duafa ya sebagai nazir trusted tentunya salah satu. Di antara yang lain tadi Pak Bobi menyebutkan ada Sinergi Foundation, terus kemudian Global Wakaf dan lain-lain. Teman-teman di sini juga mungkin beberapa ada yang sudah jadi nazir, yang mungkin masih skopnya di lokal gitu ya, tapi tidak kalah penting. Kenapa? Karena memang wakaf ini PR besar ya Pak Bobi ya, jadi tidak bisa memang di-handle oleh 1, 2 lembaga, 3 lembaga. Memang harus kerjasama, memang harus kolaborasi,
dan spiritnya memang adalah pengabdian gitu. Insya Allah itu akan menjadi ombak gelombang ya, dari sedikit kecil-kecil menjadi gelombang besar. Insya Allah impact-nya ya mungkin kalau tidak generasi kita, insya Allah mungkin 20 tahun yang akan datang dan lain-lain. Terus kemudian terakhir mungkin yang tadi pesan Pak Bobi juga adalah konsen kita memang terkait menghadapi wabah ini. Dompet Duafa sudah memberikan juga teladan bahwa sudah ada rumah sakit yang memang sudah dihandle sehingga bisa membuahkan inovasi berupa rumah sakit kontainer yang kemudian itu dibutuhkan sekali saat ini agar percepatan penanganan pasien COVID yang pertambahannya sangat besar dan tinggi gitu ya. Karena fasilitas rumah sakit hari ini mungkin sudah overload dan itu butuh bantuan kita semua. Kita bisa bergabung dan bisa dirupakan bentuk wakaf melalui uang ya, yaitu kita sendiri juga kerjasama dengan Dompet Duafa untuk menggalang itu, khususnya kalau kita ke ventilator. Karena pasien yang kritis ini membutuhkan ventilator yang segera tentunya untuk ditolong.